أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kelalaian atau kelengahan akan menambah penyesalan. Kelalaian akan menghilangkan kenikmatan dan menghalangi penghambaan kepada Allah. Kelengahan akan menambah kedengkian, keaiban dan kekecewaan. Diceritakan bahwa ada sebagian orang-orang saleh bermimpi melihat gurunya. Dalam mimpi itu ia bertanya kepada sang guru, "Penyesalan manakah yang terbesar menurut Anda?" Sang guru menjawab, "Penyesalan akibat kelengahan." Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian mereka bermimpi melihat Zunnun al-Misri. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda?" Zunnun menjawab, "Dia telah menundukkan aku di hadapannya, lalu berfirman kepadaku, 'Hai orang yang berpura-pura, orang yang berbohong, kamu mengaku cinta kepadaku, tetapi kemudian kamu lengah dariku.' Sebagaimana disebutkan dalam syair, kamu terlelap dalam kelalaian dan hatimu alpa. Usiamu terus berlalu, sementara dosa-dosa tetap mengundang." Diceritakan bahwa ada seseorang laki-laki yang saleh bermimpi melihat ayahnya. Dia bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayahku, bagaimana kondisimu?" Sang ayah menjawab, "Ketika hidup di dunia, saya dalam keadaan lengah dan mati pun saya dalam kondisi lengah." Disebutkan di dalam kitab Zahrul Riyad bahwa Nabi Yakub bersaudara dengan malaikat maut. Suatu ketika malaikat maut datang pada Nabi Yakub alaihissalam. Lalu ia bertanya kepadanya, "Wahai malaikat maut, kamu datang hanya mengunjungiku ataukah untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang hanya berkunjung padamu," jawab malaikat maut. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Aku harap kamu sudi memenuhi hajat dan permohonanku." "Hajat apakah itu?" tanya malaikat maut. Nabi Yakub pun berkata, "Apabila ajalku telah dekat dan kamu akan mencabut nyawaku, hendaklah kiranya kamu memberitahukan kepadaku." Malaikat maut menjawab, "Iya, aku akan kirimkan padamu 2 atau 3 utusan." Ketika ajal Nabi Yakub telah tiba, datanglah malaikat maut kepadanya, dan Nabi Yakub bertanya kepadanya sebagaimana biasanya, "Wahai malaikat maut, kamu datang berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu," jawab malaikat maut. Lalu Nabi Yakub bertanya, seolah menagih janji, "Bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa sebelum kamu mencabut nyawaku, terlebih dahulu kamu akan mengirim utusan kepadaku?" "Aku telah melakukan hal itu dan menepati janjiku," jawab malaikat maut. "Putihnya rambutmu yang sebelumnya hitam, lemahnya tubuhmu setelah kuat sebelumnya, adalah merupakan utusan kepada anak Adam sebelum kematiannya." "Hai Yakub," sambung malaikat maut, "masa terus berlalu, hari-hari pun terus melaju sementara dosa tetap terjadi. Telah datang utusan kematian, sementara hati terlelap dalam kealpaan. Kenikmatanmu di dunia merupakan tipuan dan penyesalan. Kehidupanmu di dunia penuh dengan kesemuan dan kebatilan." Abu Ali Ad-Daqa berkata, "Suatu ketika aku datang mengunjungi salah seorang saleh yang sedang sakit. Dia termasuk salah seorang masyayikh besar. Saat itu ia dikelilingi oleh murid-muridnya dan menangis. Dia seorang syekh yang telah lanjut usia.
Dalam kondisinya yang kritis itu aku bertanya, "Wahai Tuan, mengapa Anda menangis? Apakah ada urusan mengenai persoalan dunia?" Dia menjawab, "Bukan itu penyebabnya, tetapi karena salatku yang terbengkalai." Aku kembali bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi padahal Anda adalah orang yang rajin menjalankan salat?" Dia menjawab, "Tidakkah kamu melihat kondisiku saat ini? Aku terbaring tidak dalam keadaan bersujud. Aku tidak dapat mengangkat kepala dan kesadaranku tak terkonsentrasi mengingat Tuhanku. Aku tengah dalam kelalaian. Sementara saat ini adalah detik-detik kekritisanku yang akan mengantarkan aku pada kematian dalam keadaan lengah." Selanjutnya ia mendesah dan bersyair, "Aku merenungkan kondisiku saat dihalau di hari kiamat, saat dibaringkannya pipiku di alam kubur seorang diri yang sebelumnya mulia dan berderajat tinggi. Dosa-dosaku tergadaikan, sedangkan aku berbantal tanah liat. Aku merenungkan tentang panjang dan luasnya hisab, tentang kehinaan kedudukanku saat menerima kitab catatan amalku, tetapi harapanku kepadamu ya Tuhan yang menciptakanku. Hendaklah kiranya Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Ilahi." Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.